Yo, Huawei Mate 80 Pro is back. Kalau kalian kira kameranya nggak akan membuat kalian terkesima karena positioningnya berbeda dengan Huawei P series yang kamera sentris, kalian salah. Karena output kameranya nggak kalah gokil dari P series varian Ultra sekalipun. Ini mah kayak udah berasa punya studio foto yang bisa dimasukin ke dalam kantong. Goks! Sepertinya ya, setelah Huawei comeback dengan berbagai lini smartphone-nya di Indonesia pada tahun 2024, kembalinya Mate series versi Candy Bar itu sejatinya tinggal tunggu waktu aja. Dan benar saja tebakan gue, per tanggal 16 April 2026 sudah resmi kembali meluncur di bumi pertiwi Indonesia. Yoi, Mate 80 Pro. Walaupun beberapa generasi terdahulu nggak masuk ke Indonesia, kalau kalian mau tahu progresnya, kalian bisa cek video-video terdahulu K2G. Kami tetap nyobain kok. Sejatinya, Huawei Mate series itu USP utamanya bukanlah kamera, melainkan platform Huawei buat ngenalin fitur-fitur terbaru. Tapi yang namanya produk smartphone Huawei yang premium ini, kalau sudah sampai ke tangan K2G, nggak sah kalau nggak kita bahas secara detail spesifik kameranya. So, apakah Huawei Mate 80 Pro ini bisa menjaga nama baik Huawei di ranah kamera smartphone? Let's go, kita bahas. Seperti biasa, semua yang berhubungan dengan spesifikasi, tempatnya ada di kolom deskripsi, bisa cek di sana. Di K2G kita fokus di product experience. Oke, fotografi. Kamera utama dulu ya. Di smartphone Huawei ada beberapa mode warna, original, vivid, bright, dan black and white. Perbedaannya apa? Sesuai dengan nama modenya saja, straightforward. Yang paling sering gue pakai original dan juga vivid kalau lagi pengen warnanya ekstra keluar atau ngasih ekstra karakter ke foto. Jadi soal warna, sebenarnya di sini bukan patokan harga mati ya. Jadi nggak bisa ngejudge dari warna jelek atau bagus, natural atau tidak. Lihat scene-nya, kemudian coba preview di viewfinder, lebih srek mode yang mana, lalu jepret. Intinya, sesuaikan dengan selera. Disikon dengan kondisi cahaya yang proper atau di kondisi cahaya yang bagus lah ya. Secara instan, foto-foto yang dijepret siap langsung diposting di sosmed. Gue nggak merasa perlu ada hal yang harus gue retouch. Fotonya bisa banget jadi eye candy dari sisi warna, tanpa melupakan dynamic range dan detail. Dan dengan HP Huawei yang satu ini, gue merasa jarang perlu untuk nurunin exposure. Di sikon yang challenging kayak backlight, hasil jepretannya surprisingly well balanced, baik cahaya di foreground maupun background. Tidak ada salah satu yang diangkat secara berlebihan. Dynamic range-nya solid. Ini kalau head-to-head ke matahari solid sekalipun, tetap jadi tuh mataharinya, nggak keklip. Detailnya pun tidak berasa over-processed. Tapi kalau kalian merasa fotonya overall itu terlalu bright atau a bit hazy di sikon ini, boleh cobain mode vividnya untuk bantu menetralisasi looks-nya. Cuman ya jadi lebih saturated ketimbang mode originalnya yang basicnya aja udah eye-pleasing. Atau opsi kedua, bisa coba turunin exposure, supaya fotonya overall terlihat lebih natural. Di situasi kondisi pencahayaan indoor atau sejenisnya, approach kameranya ini nggak mencoba untuk menetralisir warna, tapi justru menyajikannya as is. Dan sebagai orang yang menjepret semua foto ini, gue bisa bilang valid, karena gue tahu sikon lightingnya di situ ya. Dan yang penting juga, tidak terlihat pucat dan detailnya masih terjaga. Foto low light, gue surprise sama resultnya. Berasa seolah kayak foto studio dan outputnya kayak udah dieditin sama fotografernya. Dan yang gue suka, kalau ada area yang ketutup shadow, dia nggak berusaha buat ngangkat atau mengkompensate secara berlebihan. Cenderung dibiarin apa adanya. Nice. Nah, di foto-foto selanjutnya ini, gue udah berusaha cari spot yang sebenarnya intensitas cahaya lampu taman atau pantulan cahayanya lebih rendah. Tapi lagi-lagi gue terkesima, warnanya itu masih keluar banget dan detailnya pun masih oke. Semakin rendah lagi intensitas cahaya, lagi-lagi warna masih cukup terjaga, cuman detail udah drop dan berasa processed fotonya. Awan-awan di atas berasa kayak bercak-bercak gitu. Di sisi lain, kalau mau diajak foto-foto estetik siluet di sikon lighting yang tricky, Mate 80 Pro masih capable dan warnanya akurat.
Next, kita bahas lensa tele ya. By the way, bukaannya gede nih. Di lensa ini yang paling sering gue pakai ya untuk jepret foto portrait. Focal length opticalnya itu 96 mm dan bisa kita push sampai 144 mm. Karakter processing gambar yang gue rasakan plek-ketiplek sangat mirip dengan kamera utama, tapi satu hal yang esensial adalah warnanya yang gong banget. Top. Perlu diingat, nggak ada embel-embel kolaborasi sama brand terkait kamera manapun Huawei saat ini. Yang mereka punya hanyalah knowledge dari kolaborasi di masa lampau yang terus di-upgrade secara personal oleh Huawei dengan branding Xmage. Melihat hasilnya ini, knowledge managementnya cakep Huawei. Di kondisi dengan cahaya challenging kayak indoor atau lighting yang ngejelimet, jepretan portraitnya itu masih perform, walau detailnya sudah mulai drop. Begitu masuk ke sikon low light, cari bantuan cahaya sekitar aja untuk dapetin foto portrait yang masih asik outputnya. Dikala cahayanya terlalu minimal, menurut gue jepretan fotonya berasa artifisial dan bokehnya udah kayak tempelan juga. Fotonya juga udah soft dan noise muncul di sana-sini. Karakter foto non-portraitnya juga overall sama ya, demikian juga. Nah, buat long range, jelas, dari 4 kali optical zoom sampai 10 kali zoom adalah yang paling optimal menurut gue. Walaupun emang di 10 kali zoom, gue udah bisa notice yang namanya sharpening. Ketika di push sampai 30 kali zoom, outputnya masih sekedar oke dan usable menurut gue. Walaupun detail dan juga jejak processing sudah semakin obvious, fotonya nggak natural lagi di mata. Di low light mah udah berasa proses banget, kayak dilukis ulang. Perlu diingat, kalau udah long range, ada kemungkinan harus retake beberapa kali karena ngebidiknya nggak mudah untuk nyari yang stabil. Bisa-bisa jadi nggak fokus. Yang seru juga dari lensa tele ini, bisa jepret foto makro dengan jarak super dekat untuk hasilin close-up shots yang background bokehnya itu kompres banget. Jadi super dramatis. Pasti langit dan bumi bedanya sama HP yang modal lensa ultrawide doang makronya. Oke, foto-foto lensa ultrawide. Bicara lensa ultrawide, pertama pasti urusan detail yang ditanya ya. Karena biasanya ini kamera belakang yang speknya paling B aja. Di sini gue berasa detailnya cukup, nggak komplain lah gue. Dan fotonya nggak berasa over process banget, terutama untuk urusan sharpening. Fringing-fringing di edges mah tetap ada. Kemudian di sikon challenging, indoor, backlight, dan low light, outputnya masih decent banget. Yang esensial ya warnanya nggak washed out dan masih cukup sosmed ready. Walau jangan berharap detailnya sebaik di sikon dengan pencahayaan yang kece. By the way, dari semua kamera di belakang, hanya lensa tele yang tidak menggunakan sensor RYYB. Tapi melihat outputnya, gue nggak komplain lah soal warna. Selfie, 13 megapiksel kameranya ya. Best outputnya bisa didapetin dengan kondisi pencahayaan yang proper, warnanya bagus, walau detailnya nggak senatural kamera belakang. Kalau cahaya sudah mulai menurun, expect compromise dari berbagai parameter foto. Intinya bersahabatlah dengan sumber cahaya. Yang gua kurang suka dari kamera selfie-nya, ini berasa kayak tempelan bokehnya di belakang foto kalau kita menggunakan mode portrait. Sebelum lanjut ke video, kita nyenggol AI sedikit ya. Jangan lupa ada beberapa fitur-fitur AI yang bisa kalian gunakan untuk benerin foto-foto kalian di device yang satu ini. Ada dua yang udah sering kita bahas. Ada AI Best Expression buat ngebenerin mimik wajah yang error di foto. Ini lumayan kepake untuk modifikasi foto yang nggak kepake supaya bisa jadi diposting. Dan pastinya ada AI Remove buat ngapus foto bomb di foto kita. Nah, sedangkan yang baru ada fitur AI Composition. Sebuah fitur yang bisa nge-guide orang-orang yang kurang jago ambil foto supaya bisa menghasilkan foto yang lebih nyeni tanpa perlu mikir panjang. Oke, masuk ke video. Kita mulai dari main camera lagi. Hai, gue lagi di Taman Burung dan gue lagi cobain kamera smartphone yang satu ini. By the way, tadi itu Nada yang berbicara, model kita, dengan menggunakan internal mic dari HP-nya. Gimana menurut kalian suaranya?
di tengah kebisingan burung-burung. Output videonya bisa maksimal di 4K 60 fps untuk semua lensa. Di main camera, performa videonya seperti yang selayaknya gue harapkan dari HP flagship. Di kondisi optimal, warnanya cakep, exposure nggak turun naik, footage-nya stabil, dan kinerja OIS-nya smooth. Output footage-nya di sini nggak buat gue merasa bahwa gue losing out something ketimbang HP flagship lain yang menggunakan SoC dan ISP yang relatif lebih canggih. Detail dan dynamic range-nya pun bagus, frame rate-nya pun nggak turun naik menyebabkan footage-nya patah-patah. Kemudian di Sikon yang backlight juga masih bisa menghasilkan footage yang menurut gue relatif bagus. Dynamic range-nya terjaga dengan baik, foreground maupun background nggak ada yang over sampai ngerusak karakter gambarnya. Berasa natural, nggak maksa. Begitupun di indoor lighting. Videonya bisa ngerender dua orang dengan skin tone berbeda ini secara tepat, termasuk dengan ambience cafe-nya. Orang di kiri yang nggak kena direct lighting itu berasa bedanya, sama di kanan yang kena sorotan lampu. Nggak berasa artificial dan pucat gambar videonya, dan gue juga nggak melihat jejak processing yang berlebih. Bahkan sampai low light pun gue masih bisa merasakan vibe yang sama ya, selama masih kebantu sumber cahaya di sekitar dan nggak terlalu low light banget. Tapi ya tentu expect jitter mulai berasa. Lebih low light lagi, tentu noise sudah berasa dan motion blur juga mulai noticeable. Jadi itu untuk video kamera utama ya. Sekedar info, semua yang indoor sampai dengan low light, gue prefer pakai yang 4K 30 fps. Video dari lensa tele. Gue kayaknya nggak akan menggunakan lensa tele ini buat videoin objek yang lagi jalan atau banyak bergerak, karena seperti kebanyakan lensa tele ya OIS-nya lebih agresif aja nih. Jadi videonya nggak enak dilihat karena pergerakan OIS yang counter movement kita terus-menerus. Di sisi lain, kalau di outdoor yang terang, gue juga merasa over ya exposure dari video di lensa ini. Keseringan begitu. Lalu ya jelas ya, secara kualitas gambar optimalnya di 4 kali zoom opticalnya, itu kita masih bisa dapetin warna dan ketajaman yang oke. Mau kita push sampai 10 kali boleh, tapi gambar udah mulai berasa soft dan juga motion blur udah berasa. Dengan lensa tele, gue kok lebih pede menggunakan lensa tele buat video di Sikon yang cahayanya lebih terkontrol ya, dan juga yang di videoin matung aja kayak begini. Ini gue pakai dua tangan ya, supaya lebih smooth pergerakannya. Gue nggak pakai lensa tele ini buat videoan di Sikon yang low light banget. Mentok-mentok masih ada lah bantuan cahayanya, supaya masih bisa kepakai footage-nya. Terus kalau sekedar pakai dia outdoor dengan lampuan jalan di malam hari, ya masih cukup oke footage-nya. Oke, video lensa ultrawide. Best case scenario-nya tentu di Sikon dengan kondisi pencahayaan yang melimpah ya, yang proper. Masih bagus sih, seperti yang kalian bisa lihat. Warnanya nggak dull, ketajamannya masih cukup banget. Kemudian untuk stabilisasinya juga bagus. Ketika sudah masuk indoor lighting dan low light, gue rasa hal yang bisa lo handalkan adalah FOV-nya saja dan nggak perlu di pixel peep dan analisa ini itu. Karena jelas nggak bisa kita compare kualitasnya dengan dua kamera lain di belakang. Sama, begitupun untuk karakter video dari kamera selfie-nya. Stabilisasinya sendiri cukup baik, tapi bukan yang paling bagus yang pernah gue coba di ranah flagship. Terakhir, soal switching antar lensa. Bisa di 4K 60 fps ya, semua kamera belakang. Sayangnya nggak bisa ke kamera depan. Terus masih berasa ngejedak transisi antar lensa dan perubahan exposure-nya juga berasa. Itu aja sih yang bisa gue report ya. Soal switching lensa, kalau kualitas kamera secara individualnya kan udah kita bahas tadi. Oke, dari tadi kita sudah sempat senggol plus dan minus output kameranya. Tapi, dari sisi experience menggunakan kameranya, menurut gue juga masih ada yang harus diperbaiki. Sebenarnya udah pernah kita bahas sih saat mengulas kamera HP Huawei lainnya pada waktu yang berbeda. Pertama, processing foto dari jepret sampai jadi nggak instan, harus sabar. Ini keterbatasan dari SoC yang Huawei juga belum bisa berbuat banyak. Kedua, masih ada aja jepretan foto portrait yang bokehnya suka nggak jadi. Ketiga, konsistensi exposure antar jepretan perlu diperhatikan, walau ini nggak terlalu sering terjadi ya, cuman perlu buat catatan saja. Kalau bisa hilang total, kenapa tidak? Keempat,
ketika gue menggunakan kamera HP ini secara intens seharian di outdoor dan juga menggunakan berbagai lensanya untuk foto dan video, HP-nya tentu akan berasa panas dong, pasti dong, dan itu menurut gue normal. Nah, efek sampingnya, ketika HP panas dan kita gunakan terus, yang gue rasakan frame rate videonya drop secara signifikan. Jadi harus diistirahatin dulu sebentar. Jelas, ini bukan use case scenario orang normal di keseharian yang kayak gue fotoan dari siang sampai malam. Gue cuman mau kasih tahu aja alasannya ke kalian, supaya kalau kejadian kalian tahu mengapa. Mungkin karena itu juga, di Cina sana, Huawei punya varian spesifik untuk Mate 80 Pro Max yang menggunakan kipas. Tapi karena gue belum coba, jadi gue juga nggak bisa ngomong banyak apakah itu active coolingnya cuma buat gaming doang atau bisa membantu di Sikon yang lain. Oke, itu adalah camera experience dari Huawei Mate 80 Pro. Output dari berbagai kameranya sangat impresif ya, di luar dugaan gue. Sangat enjoy gue menjepret foto dengan device yang satu ini, bayangin aja, hampir 2000 foto yang gue jepret selama menggunakannya. Awalnya gue kira secara output kamera ini experience-nya bakal di bawah Huawei P series, terutama yang Ultra. Ternyata sangat bisa bersaing dan bahkan ada hal yang gue lebih suka di Huawei Mate 80 Pro ini, yaitu warnanya. Top. Kualitas videonya juga overall reliable, punya processing yang mirip dengan foto-fotonya. Dengan catatan untuk video itu masih perlu ada improvement, especially di lensa telenya. Beberapa kekurangan lain secara experience menggunakan kameranya, itu sih sekedar catatan saja ya. Untuk kalian ketahui, bukan sebuah deal breaker menurut gue. Karena ini bukan sebuah penemuan atau hal-hal yang baru ya. Udah pernah gue bahas juga ketika gue mencoba kamera HP flagship smartphone Huawei lainnya. Kalau kalian tertarik dan mau tahu informasi lebih lanjut mengenai Huawei Mate 80 Pro, ini gue tampilin di banner berikut dan juga kalian bisa cek di kolom deskripsi. Harganya, lupa gue, 17 juta rupiah. Cukup menarik dari sisi kamera, karena dengan harga segini kalian udah bisa merasakan kamera experience atau output kamera yang sekaliber dengan Piura 80 Ultra yang notabene harganya jauh lebih mahal. Yo guys, kalau kalian suka dengan konten atau video kami, boleh ditekan tombol like-nya dan juga di-share ke berbagai platform social media atau ke teman-teman kalian yang lagi mencari info mengenai sebuah gadget. Dan jangan lupa, kalau udah subscribe, nyalain icon loncengnya dan pilih yang all atau semua, supaya begitu kami posting konten baru, video baru, kalian secara instan akan mendapatkan notifnya. Jangan lupa bantu kami dengan hype up videonya setelah klik like ya guys. Dengan begitu, artinya K2G akan sangat-sangat terbantu. Thanks guys. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Saptish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys.